lega karena pelaku sudah ketangkap, tapi belum sepenuhnya lega juga sih sebenarnya karena saya nggak tahu kan hukumannya nanti seperti apa gitu, maksudnya akan dijatuhi hukuman kayak gimana saya belum tahu, jadi saya belum bener-bener lega sebenarnya. Oke Teh, mungkin kalau kita tarik ke belakang sedikit Teh, korban dengan Mm-mm. pelaku ini mungkin ada kedekatan atau ada apa Teh, sampai akhirnya jadi peristiwa tersebut terjadi Teh. Iya, korban sih mengaku ke saya bahwa pelaku ini pacarnya. Hmm. Ya, Dan kalau menurut Teteh sendiri mungkin yang Teteh lihat emang karakter si pelaku itu seperti itu atau seperti apa Teh yang Teteh kenal? oh saya nggak terlalu kenal sih, tapi sekilas ngelihat di foto sih memang saya udah punya feeling kalau dia tuh jelek laki-laki. Maksudnya bukan jelek, laki-laki yang nggak baik gitu maksudnya. Hmm. Teh, ini kan akhirnya alhamdulillahnya pelaku sudah ditangkap dan Iya, betul. yang pengen saya bahas ini ada beberapa teh. Yang pertama tentu Yuvita atau korbannya sudah mendengar kabar kabar ini dan yang pertama pengen saya tanyakan adalah bagaimana respon pertama kali korbannya setelah mendengar kalau laki-laki ini berhasil ditangkap setelah melakukan pelarian sampai ke Tangerang, akhirnya ketemulah di Majalengka. Lalu yang kedua, saya kemarin sempat melihat di postingan di Instagram kalau korban Y ini dipaksa membuat tato muka si laki-laki ini ya teh, ada nama si laki-laki ini. Mungkin Ya, boleh betul. dijelasin teh sedikit itu teh. Kalau untuk korbannya perasaannya senang ya, alhamdulillah katanya akhirnya sudah tertangkap. Dia bersyukur sekali bisa sedikit ya lega, itulah bisa sedikit lega gitu, dia juga nggak was-was sekarang, nggak terlalu was-was gitu. Takutnya kan mungkin yang dikhawatirkan korban adalah si pelaku ini tiba-tiba datang lagi ke rumah sakit kan gitu mungkin ya. Kalau sekarang sih sudah sedikit tenang. Dan terus terkait tato ya, dia dipaksa untuk mentato. Pengakuan korban sih seperti itu. Tapi teh pengakuan dari korban eh, perlakuan kasar ini dari kapan ya teh? Soalnya kalau dari si laki-laki ini bilang 1 tahun belakangan karena rutin mengonsumsi alkohol setiap hari karena jadi itu efeknya berbuat kasar pada korbannya gitu teh. Oh iya, iya. Menurut pengakuan korban ke saya itu bilangnya setelah harta dia habis, harta si korban habis, barulah penyiksaan ini mulai ada. Itu. Penyiksaan-penyiksaannya seperti apa teh? Karena dia tidak eh, mengaku kalau nggak ada congkel mata, nggak ada gunting bibir, nggak ada yang Maaf, seperti saya juga nggak diberitakan di pernah. sosial media teh. Oh, saya perasaan saya nggak pernah ngasih statement kalau matanya Enggak, dicongkel. enggak itu dari itu video pengakuan dari si tersangka teh. Oh, Jadi ada rekan media gini yang tanya itu matanya ceritanya. beneran dicongkel enggak, dia menjelaskan lah Hmm, kalau gitu. dia nggak mengaku lah gitu teh. Jadi Oh bukan gitu. dari statement teteh. Oh ya. Kalau kalau menurut pengakuan korban katanya dipukul berkali-kali dengan benda tumpul seperti helm, kursi, terus pernah juga sama pentungan besi katanya gitu. Kalau untuk mata ya tangan kosong pun sering katanya ditonjok gitu. Teh, Oke Teh. Teteh, Ya, mungkin sedikit nih kan memang sudah ditangkap dan Bang Hotman Paris juga sempat melakukan apa penggalangan dana dan dana yang terkumpul itu lumayan gede nih Teh, 1,3 miliar dari pihak keluarga ya, sendiri. Itu seperti apa? Karena ini kan yang patungan kan masyarakat Indonesia dan ada ya, beberapa tokoh besar juga nih. Keluarga sendiri sudah tahu akan hal ini seperti ya, apa sudah, mungkin Teh? sudah. Iya, keluarga sudah mengetahui in galang dana info galang dana ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada
seluruh masyarakat Indonesia yang telah ikut menyumbangkan hartanya gitu untuk adik saya. Saya terima kasih sekali. Udah sih. Tapi keluarga maksudnya terharu nggak sih Teh? Oke teh. Akhirnya kan maksudnya atensi publik nih sangat besar dan Iya, juga betul. itu uang yang ya hitungannya lumayan besar nih Teh dari orang tua sendiri mungkin seperti apa? Nangis nggak atau Oh iya, nangis sih jelas. Kita karena kita belum pernah megang, belum pernah tahu uang segitu banyaknya ya. Ya insya Allah uangnya akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk penyembuhan korban ya, baik dari fisik maupun mental. nah di samping 1,3 miliar juga ada beberapa toko yang menyumbang cukup besar seperti Bang John LBF hampir 100 juta tuh Teh. Seperti apa itu? Sudah dapat kah uangnya atau Belum 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 yang saya sudah dapat itu dari Mbak Sela Saukia. Alhamdulillah kemarin dia sudah menyerahkan berapa Teh sama total? nominal 100 100 juta. juta. Oh, 100 Iya, juta juga. Udah dapat dari iya siapa aja terima. nih Teh kalau boleh disebutin? Boleh memang disebutin ya? Boleh. Ya itu dari Sela Saukia banyak anggota DPD, DPD RI banyak, terus dari Bu Atalia, terus dari Teh Meli Guslow, terus siapa lagi ya? Dari teman-teman kerjanya korban, Oke. lalu dari Pak Dedi, alhamdulillah Pak Dedi terima kasih banyak. Ya. Terus banyak banyak sekali terima kasih banyak. Kita alhamdulillah mendapatkan sumbangan yang banyak sekali. Nah, Teh, Menteri Kesehatan juga katanya akan menanggung semua biaya operasi rekonstruksi wajah sampai benar-benar pulih. Nah, itu korban sendiri pasti kasih tahu kayak gitu gimana dan keluarga juga gimana tuh Mbak? Maksudnya rekonstruksi akan Ya, benar-benar di operasi sampai bentukannya mungkin kembali normal itu seperti apa Mbak? ya. Alhamdulillah sekali ya Bu. Alhamdulillah karena ya itu sih yang kami harapkan. Kasihan juga kan eh, masa depannya masih panjang gitu. Adik kami juga masih sangat muda. Kalau ya alhamdulillah sih Berarti mudah-mudahan mata bisa dioperasi ya bisa diselamatkan mudah-mudahan. yang kalau korban harapin tuh apa sih Mbak? Maksudnya dari keluarga itu yang dipulihkan dulu apa maksudnya penglihatan kah atau Penglihatan ya. Kalau dari kami sih jelas penglihatan karena apa sih jendela dunia kan penglihatan itu kan jelas sih penglihatan kalau saya sih. Kalau keluarga sih karena orang tua juga maju ke tua gitu maksudnya khawatir kan kalau meninggalin adik saya dengan keadaan seperti itu mungkin ada kekhawatiran yang besar gitu dari orang tua. Jadi jelas kalau orang tua kami dan keluarga sih pengennya mata dulu ya. nah itu kan butuh donor mata nih Mbak. Kemarin juga ada statement gimana kalau mata pelaku aja yang diambil gitu. Nah, gitu bisa nggak ya? Hmm. Saya sih pengennya gitu ya, mata Bisa teh, dibalas bisa. mata. Ya. Dicongkel juga teh matanya teh. Kenapa? Matanya juga dicongkel. Iya, gitu. Saya sih berharapnya gitu ya. Kita dari keluarga sih pengennya mata dibalas mata, kaki dibalas kaki gitu. Karena kan memang ya itu adik kami kan akan seperti ini seumur hidup ya. Ya, ya. Oke. Teh, mungkin setelah mendapatkan perawatan dari rumah sakit dan Ya. hasilnya dokter bilangnya perkembangannya seperti apa teh? Dan untuk kemungkinan tadi untuk mata dan lain-lain itu berapa Putus bagi suara, penjelasan dari dokter? putus-putus teh suaranya Ya, gak jelas. kan korban sudah mendapatkan perawatan selama beberapa hari di rumah sakit dan mungkin dari pihak dokter juga sudah ada kasih tahu belum sih teh update-update-nya perkembangan kesehatannya itu seperti apa gitu. Bagaimana teh Ya perkembangannya? alhamdulillah dari pertama ketemu sampai sekarang sih banyak banget ya perubahannya. Sekarang infeksinya sudah mulai membaik walaupun nggak 100% sembuh tapi alhamdulillah bisa teratasi lah. Dari pertama kali ketemu kan